Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info yang baru saja disampaikan oleh Kemendikbud mengenai penerbitan NIP3K tahap 1 dan 2, teman-teman ya. Tahap 1 dan 2, dan juga ada info mengenai P3K di tahap 3. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di-skip, agar rekan-rekan tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Karena di video ini admin juga akan membagikan info mengenai dukungan dari pemerintah atau lebih tepatnya dari DPRD agar honorer itu diangkat tanpa tes lagi. Seperti itu teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut ke informasi menarik ini, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Informasinya ada pada Instagram resmi Ibu Nunu teman-teman ya. Karena memang Ibu Nunu itu yang paling sering menyampaikan informasi seputar P3K ini, dan di sini kita bisa lihat postingan terakhir beliau 1 jam yang lalu, dan kita bisa buka. Oke, kita mulai dari awal teman-teman ya, di mana Ibu Nunu menuliskan satu kalimat, Allah akan menjawab doa kita setelah usaha maksimal dan titik pasrah. Halo sahabat guru tercinta, apa kabar hari ini? Semoga semua sahabat sehat dan bahagia. Selamat rehat sejenak di hari libur ini. Foto ini adalah foto bersama Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahril, dan 5 direktur di lingkungan Ditjen GTK. Saya yang baju biru ya, nah ini memperkenalkan diri. Kalau melihat perjalanan hidup saya, rasanya mustahil. Saya yang seorang dosen pendidikan sejarah UNS bisa dipercaya menjadi menjadi pelayang masyarakat dan mengurusi sahabat guru se-Indonesia. Benar-benar hal yang tidak masuk akal saya. Benar sahabat, hal yang kita anggap mustahil bisa terjadi jika Allah berkehendak. Itu yang perlu dicatat teman-teman ya. Hal yang kita anggap mustahil bisa terjadi jika Allah berkehendak. Jadi benar bahwa kita tak perlu menduga-duga. Karena Allah bisa membantu. Jadi benar bahwa kita tak perlu menduga-duga. Karena Allah bisa membantu kita dengan cara di luar logika manusia. Benar kan? Tentu pertama yang kita lakukan adalah bersujud padanya, lalu menyampaikan semua keinginan kita. Ya Rab, aku ingin ini, aku ingin itu. Puaskan meminta padanya dengan segala cara dan berbagai waktu. Setelah itu, sampaikan pada titik pasrah. Dan kita ucapkan, aku serahkan padamu ya Allah, karena engkau tahu yang terbaik untukku. Benar sekali teman-teman ya. Setelah semua daya dan doa kita munajatkan, kita sandarkan dengan segala kepasrahan. Yakinkah sahabatku, suatu hari nanti Allah akan menjawab doa-doa kita, sehingga tak terbendung air mata kita karena takjub dengan kuasanya. Allah akan mewujudkan mimpi di depan mata kita. Kita pun akan dibuat terpana akan kuasanya dan rahmatnya. Yakinlah sahabatku, karena Allah Maha tahu segalanya dan tidak tidur. Nah, di sini Ibu Nunu sudah masuk kepada informasi mengenai P3K tersebut. Terkait banyak pertanyaan tentang NI ujian tahap 1 dan 2, maksudnya NI P3K ya, silahkan ditanyakan di BKD masing-masing. Terkait ujian ketiga, belum ada info. Jelas teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan yang misalnya NI P3K-nya ingin diketahui kapan terbit, silahkan ditanyakan di BKD masing-masing. Sekalipun sudah ada beberapa daerah yang menyampaikan itu melalui akun resminya, bahkan ada yang disampaikan langsung melalui wawancara teman-teman ya. Seperti di Sulawesi Barat itu sudah dibagikan SK-nya dan TMT-nya itu 2 Februari. Jadi dan untuk tahap 3-nya itu, terkait ujian tahap 3 itu belum ada info. Jadi jika teman-teman mendapatkan jadwal di luar sana mengenai tanggalnya itu tidak benar teman-teman ya. Intinya kami sedang berusaha untuk kebaikan dan kesejahteraan sahabat guru semua.
dimanapun berada dan siapapun dia. Jelas teman-teman ya, dimanapun berada dan siapapun dia. Mohon tunggu dengan doa dan jangan tersenyum. Dan jangan lupa ya, maksudnya jangan lupa tersenyum dan bahagia. Salam hangat dan salam cinta. Nah, ini apa yang disampaikan Ibu Nunu sangat menyejukkan begitu teman-teman ya. Menyejukkan bahwa kita jangan menyerah begitu. Nah, ini informasi pertama dan kita lanjut ke informasi yang kedua mengenai dukungan dari wakil rakyat mengenai honorer yang diangkat tanpa tes lagi. Informasinya Selasa 1 Februari 2022, di mana anggota Dewan ini berharap semua honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes. Pastinya juga rekan-rekan menginginkan hal itu. Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Evandi Juan, berharap tenaga honorer di daerah itu dapat diangkat menjadi P3K tanpa tes. Dia mengatakan apabila tenaga honorer yang ada saat ini sudah diangkat menjadi P3K tanpa tes, maka selanjutnya pemerintah daerah hendaknya tidak lagi menerima tenaga honorer. Jadi semoga saja itu bisa dikabulkan teman-teman ya. Kami di daerah menerima kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus keberadaan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Cuma kami mengusulkan semua tenaga honorer yang ada saat ini diangkat menjadi P3K tanpa melalui tahapan tes, ucapnya. Ini sama persis juga yang diharapkan oleh rekan-rekan kita ya. Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan bahwa keberadaan tenaga honorer masih diperlukan di sejumlah perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu, kata dia, keberadaan tenaga honorer hendaknya tidak serta-merta dihapus begitu saja, melainkan diangkat terlebih dahulu menjadi P3K tanpa dilakukan tes. Pengangkatan tanpa tes berkaca dari pengalaman seleksi P3K sebelumnya, yang mana kuota yang diberikan pemerintah pusat tidak bisa terpenuhi. Dari situ, alumnus Universitas Palangkaraya ini menilai seleksi P3K kurang efektif. Kurang efektif teman-teman ya, bukan tidak efektif. Itu usul kami, dan semoga pemerintah pusat mau mendengar, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan 3 Gunung Mas. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Cahyokumolo, mengatakan status tenaga honorer akan selesai pada 2023. Oleh karena itu, kata dia, tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah. Terkait tenaga honorer melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023. Ya, jadi karena maunya dihapus sehingga Pak Evandi tadi menyampaikan atau mengusulkan silahkan diangkat saja begitu teman-teman ya. Dengan demikian status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada PNS dan P3K. Keduanya disebut sebagai aparatur sipil negara. Jadi ini kembali ditekankan bahwa PNS dan P3K itu sama-sama aparatur sipil negara. Karena banyak juga yang merasa ini teman-teman ya, kalau statusnya P3K. Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintah, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Cahyo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya, atau biasa disebut outsourcing teman-teman ya. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service atau CS, security dan lain-lain itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan biaya umum dan bukan biaya gaji atau payroll, kata Pak Cahyokumolo. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini teman-teman ya, bahwa untuk mengetahui kapan NIP 3K-nya terbit bisa ditanyakan ke BKD-nya. Dan untuk tahap 3 itu belum ada jadwal, masih dibahas teman-teman seperti itu. Dan yang terakhir adalah adanya dukungan dari wakil rakyat agar honorer diangkat tanpa tes. Jadi inilah informasinya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.